Demo di Makassar, massa minta Rizik Syihab dibebaskan. Puluhan orang pendukung Rizik Syihab melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan di Makassar. Mereka menolak putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menuntut agar Rizik Syihab segera dibebaskan. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com di lokasi, mereka menyampaikan orasi secara bergantian sambil membawa bendera bertuliskan Komando Revolusi Akhlak. Poster bertuliskan Stop Kriminalisasi Ulama, usut tuntas penembakan 6 laskar syuhada juga turut dibawa. Salah satu pentolan Front Persaudaraan Islam Makassar, Abdul Samad, dalam orasinya menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tebang pilih terhadap warganya. Ia mencontohkan Joko Chandra yang telah mencuri uang rakyat ratusan miliar namun hukumannya diringankan. Berbeda dengan Habib Rizik Syihab yang tidak ada uang rakyat yang dia curi namun hukumannya diberatkan. Kedatangan kami di sini untuk meminta penandatanganan petisi atas kebebasan Habib Rizik Syihab, kata Samad Kamis 2 September. Ketua DPW FPI Makassar Habib Ja'far Al-Habsyi meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Dia mendesak DPRD Sulsel menyalurkan aspirasi tersebut. Keadilan jika ingin ditegakkan tidak perlu sekolah, cukup melalui hati nurani. Demi Habib Rizik Syihab kami siap mempertaruhkan nyawa kami demi mencarinya satu keadilan. Setelah melakukan orasi, anggota DPRD Sulsel pun keluar untuk menemui para demonstran. Perwakilan massa lantas diajak diskusi di dalam gedung DPRD Sulsel. Anggota DPRD Sulsel dari fraksi Partai Demokrat, Andi Jauri Janwar Darwis, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan disalurkan ke pemerintah pusat. Terkait permintaan rekomendasi pembebasan Habib Rizik Syihab, maka kami akan melakukan diskusi sejenak karena keberadaan kami mewakili lembaga DPRD, kata Andi Jauri. Hal yang sama pun disampaikan anggota DPRD Sulsel fraksi PKS Andi Safiuddin Patahudin. Dia menampung aspirasi massa mengenai kasus Rizik Syihab. Tapi untuk penandatanganan rekomendasi pembebasan Habib Rizik Syihab tidak bisa kita lakukan saat ini dalam forum, namun kami bisa mengagendakan setelah selesai melakukan musyawarah. Sejumlah personil kepolisian pun dikerahkan untuk melakukan pengamanan di gedung DPRD Sulsel. Namun hingga berakhirnya demonstrasi pendukung Rizik Syihab, situasi berjalan dengan kondusif dan terkendali. Kericuhan terjadi tak jauh dari gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang baru saja menggelar sidang vonis banding kasus tes swab RSUMI terdakwa Rizik Syihab. Polisi menghalau massa yang belum teridentifikasi dengan melemparkan gas air mata. Massa datang dalam jumlah cukup banyak dengan menggunakan truk. Kericuhan terjadi tepat di perempatan Coca-Cola, Jalan Lejen Suprato, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pantauan CNN Indonesia pada Senin 30 Agustus. Di lokasi polisi menangkapi sejumlah orang. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat telah mengalihkan arus lalu lintas di depan Pengadilan DKI Jakarta. Jalan sudah ditutup sejak pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Polisi mengalihkan arus kendaraan roda 2 dan 4 di jalur lambat ke jalur cepat. Sejumlah kendaraan taktis kepolisian terparkir di sepanjang jalur lambat. Terlihat ada 2 mobil water cannon, menguasai atau pengurai massa, hingga barakuda hingga motor trail yang disiagakan oleh aparat kepolisian. Kemudian di sepanjang trotoar jalur tersebut juga terlihat sejumlah aparat kepolisian yang bersiaga hingga pukul 10.56. Jalur lambat masih ditutup, hanya saja tak terjadi kemacetan lalu lintas pada jalur cepat. Kemudian berdasarkan video diunggahan akun Twitter @tmc Polda Metro, terlihat polisi memasang kawat berduri di antara jalan lambat. 10.45 situasi arus lalu lintas di depan Pengadilan DKI Jakarta dari arah Cempaka Putih menuju Senen terpantau ramai lancar, sedangkan arah sebaliknya terpantau lancar. Demikian keterangan dalam unggahan. Diketahui sebanyak 1.149 personel gabungan TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan sidang putusan banding terkait kasus tes swab RSUMI Bogor dengan terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan DKI Jakarta pada Senin. 1.149 personel pengamanan, kata Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Samsuharto saat dikonfirmasi. Sementara itu, dalam putusan Hakim Pengadilan DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap ex-petinggi FPI Rizik Syihab dalam kasus tes swab RSUMI Bogor. PT DKI tetap memvonis Rizik 4 tahun penjara di tingkat banding. Putusannya adalah menguatkan menerima
permohonan banding dari para terdakwa dan penuntut umum. Yang kedua adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jaktim yang telah diputuskan lalu dan dimohonkan banding, kata Humas PT DKI Jakarta Binsar Pamopo Pak Tahan kepada wartawan pada Senin 30 Agustus. Tak hanya Rizik, Hakim PT DKI juga menguatkan putusan PN Jaktim terhadap dua terdakwa lain dalam perkara ini yang mengajukan banding. Mereka ialah Dr. Andi Tata dan menantunya Rizik Hanif Alatas. Dalam kasus ini, masing-masing terdakwa dalam perkara itu tetap akan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Anggota DDDI dan MUI Depok, Nuim Hidayat masih mengungkit-ungkit bagaimana Habib Rizik membela dan mendukung habis-habisan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu. Kita ingat, Habib Rizik mendukung habis-habisan Prabowo. Ijtima ulama yang dipelopori Habib mendukungnya, kata Nuim, dikutip dari Fakta Kini. Ia menambahkan seharusnya Prabowo jangan sampai termakan rayuan jabatan sebagai menteri dan segaris perjuangan dengan para ulama dan habaib. Umat Islam berharap Prabowo berani bersikap oposan terhadap Jokowi, tapi ternyata mental Prabowo lemah. Bila Amin Rais dan tokoh-tokoh Islam lain tetap kritis kepada Jokowi, Prabowo malah masuk kabinet. Masuknya mantan Pangkostrat ini ke kabinet Jokowi diduga untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk maju lagi sebagai Capres 2024. Umat kecewa, kini umat Islam banyak yang mengharap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nuim juga menilai putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor terhadap Habib Rizik Syihab dengan tetap divonis 4 tahun penjara adalah bentuk kezaliman. Memvonis Habib dengan tindak pidana yang ia tidak lakukan berarti kezaliman yang luar biasa kepada Habib. Dan Allah yang Maha Kuasa suatu saat akan menghinakan sang penzolim. Gusti Allah boten sari tandasnya.